Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ucapan syukur kita karena diberi kesempatan ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabat untuk belajar. Kita jadikan Ramadan ini madrasah, tempat kita belajar menata hati, memperbaiki akhlak, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Ramadan kita kali ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat belajar tentang akhlak dan menata hati. Di kesempatan ini dengan tema menjadi muslimah yang menyenangkan, yang menenangkan, bukan menghakimi. Sahabat, muslimah yang seperti apa yang dikatakan menghakimi? Muslimah yang merasa dirinya paling benar, muslimah yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Kenapa? Ketika kita merasa paling benar, maka kita akan menganggap orang lain salah. Maka disitulah letak kita menghakimi bahwa orang itu bersalah. Ketika kita merasa lebih baik dari orang lain, maka orang itu kita lihat rendah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa kita tidak boleh merendahkan satu kaum atas kaum yang lain, perempuan yang satu atas perempuan yang lain, karena kita tidak tahu mana yang terbaik. Bisa jadi mereka lebih baik di mata Allah daripada kita. Maka untuk itu kita hindari prasangka, karena prasangka itu sebagian daripada dosa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Sahabat-sahabat Fatayat yang berbahagia, mari kita belajar menjadi perempuan yang menyenangkan, menenangkan. Bagi siapa? Bagi anak-anak kita, bagi pasangan kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, menjaga lisan. Di kesempatan bulan Ramadan ini kita menahan bukan hanya lapar dan haus, tapi juga menahan lisan kita untuk tidak melakukan ghibah di mana-mana. Karena lisan kita bisa menyakiti, lebih sakit daripada pedang, dan sakit oleh lisan tidak ada obatnya. Yang kedua, menutup aib. Kita sebagai manusia, sahabat juga sebagai manusia, semuanya memiliki aib. Tapi Allah dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim menutup aib-aib kita, sehingga kita tidak tahu aib-aib saudara kita. Jika Allah saja menutup aib saudara kita, mengapa kita harus membuka aib mereka? Kata Allah, barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka akan kututup aibnya di akhirat kelak. Yang ketiga, mendoakan, bukan mencibir. Jika ada saudara kita, sahabat kita mendapatkan musibah, mendapatkan aib yang membuat dia merasa rendah diri, yang membuat dia merasa sedih, terpuruk, maka kita sebagai sahabatnya, sebagai muslimah sejati, doakan sahabat-sahabat kita, doakan keluarga kita dengan diam, tanpa kita berkomentar apa-apa. Itu akan lebih mulia dan itu akan lebih dapat dikabulkan oleh Allah daripada kita mencibir. Yang keempat, mengajak dengan teladan, bukan dengan tekanan. Sahabat-sahabat Fatayat rahimakumullah, kita tergabung dalam organisasi Fatayat. Mari untuk mengajak orang-orang di sekitar kita, untuk mengajak ibu-ibu di sekitar kita, untuk mengajak pemudi-pemudi di sekitar kita.
kita berikan teladan bagaimana fatayat berbusana yang baik, yang benar sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana fatayat ketika berbicara, bagaimana fatayat bergaul dengan tetangganya, bagaimana fatayat dengan anak-anaknya, bagaimana fatayat dengan suaminya. Ketika kita bisa menjadi teladan, tidak perlu kita berkoar-koar tentang fatayat. Mereka akan datang berbondong-bondong. Karena apa? Karena teladan itu lebih cepat daripada tekanan. Nah sahabat, pada belajar kali ini hanya cukup 4 itu saja. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa melakukan yang 4 itu tadi. Pada penutup kegiatan belajar kita hari ini, saya ingin mengajak sahabat-sahabat, mari kita menjadi muslimah yang dirindukan, bukan yang dihindari. Nasihat yang baik, nasihat dengan kata-kata lembut akan lebih bisa diterima daripada nasihat dengan kata-kata yang menyakitkan. Semoga Allah melembutkan hati kita, menjaga lisan kita, dan menjadikan kita muslimah yang menyenangkan bagi anak-anak kita, bagi pasangan kita, bagi orang-orang yang berada di lingkungan kita. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.